billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ayo kakak Hafizu sama kakak Yuda kayaknya tidak perhatikan ya. Cukup membaca ta'awuz dan basmalah ya, karena tadi di awal pertemuan kita sudah membaca doa bersama-sama. Oke, pada pertemuan ketiga ini akan ada pembelajaran matematika ya. Tadi sebelum ini ada pembelajaran bahasa Inggris ya. Bagaimana tadi pelajaran bahasa Inggrisnya? Apakah seru dan menyenangkan? Alhamdulillah seru dan sangat menyenangkan ya. Dan semoga pembelajaran kali ini pun matematika seru dan menyenangkan. Amin. Baik, untuk layar PowerPoint ini Ustazah Mila mengambil dari SD Haji Istriati Baitur Rahman 2 ya. Jadi hari ini Ustazah Mila tidak membuat PPT-nya, membuat PPT matematika tidak. Ini Ustazah Mila mengambil dari internet. Tapi insya Allah materinya sama. Silakan anak soleh-solihah perhatikan ya. Baik, berikut sudah ada tampilan bangun segi banyak. Pada matematika kali ini, pada bulan ini kita akan membahas tentang bangun datar. Nah, di bangun datar ini memiliki tiga ya, ada mempelajari tiga unsur. Yang pertama itu bangun datar segi banyak. Nah, lalu ada keliling dan luas bangun datar dan hubungan antar garis. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bangun datar segi banyak terlebih dahulu ya. Hanya satu pertemuan ini untuk bangun datar segi banyak. Ustazah Mila, apa sih bangun datar segi banyak? Nah, di sini sudah anak soleh-solehah pasti sudah melihatnya. Bangun datar yang seluruh sisinya dibatasi garis lurus. Jadi itu yang disebut dengan segi banyak. Jadi segi banyak itu bangun datar yang seluruh isinya itu dibatasi garis lurus. Gak harus garis lurus ya. Ustazah Mila, bagaimana kalau garisnya tidak lurus? Atau seperti lingkaran itu Ustazah Mila, kan lingkaran tidak lurus garisnya. Maka itu tidak disebut dengan segi banyak ya, itu bangunan datar di luar dari segi banyak. Segi banyak itu sisinya itu harus lurus, garisnya lurus, itu yang disebut dengan segi banyak. Lalu segi banyak paling sedikit memiliki 3 sisi. Apa itu? Segi banyak paling sedikit memiliki 3 sisi. Apa? Yang memiliki 3 sisi apa? Segitiga. Betul, segitiga. Nah, di sini di bawah sudah ada. Betul anak soleh-solihah. Di situ di bawah sini sudah ada segitiga ya, contoh segitiga. Ini yang memiliki sisi nih. Sisi itu yang di sininya ya. Nah, 1 Ustazah Mila pakai kursor, 2 dan 3. Segi banyak paling sedikit memiliki 3 sisi, yaitu segitiga. Oke, paham anak-anak sampai sini? Oke, paham ya, insya Allah. Jadi segi banyak itu garisnya yang lurus ya, hanya yang lurus. Nah, di sini ada contoh segi banyak nih. Lurus-lurus semua kan sisi-sisinya, tidak ada yang lenggak-lenggok atau tidak ada yang berputar-putar. Next. Nah, di sini ada contoh bukan segi banyak yang tadi Ustazah Mila sampaikan seperti lingkaran. Nah, lingkaran itu bukan termasuk segi banyak ya, karena di situ garisnya tidak lurus tapi dia cengkung lingkaran. Lalu di sini juga ada segitiga tapi segitiganya tidak garisnya tidak lurus ya, maka itu bukan disebut dengan segi banyak. Dan bangun datar di atas sisinya tidak dibatasi garis lurus. Nah, ini untuk yang segitiga yang di samping kanan Ustazah Mila. Nah, oke. Next. Nama segi banyak disesuaikan dengan banyak sisinya. Jadi, untuk materi segi banyak ini tergantung dari banyak sisinya. Contohnya, nih gambar yang pertama, gambar segitiga segi banyak dengan 3 sisi.
Kenapa disebut dengan 3 sisi? Karena lihat anak soleh-solihah, sisinya terdapat 3. 1, 2, 3. Jadi segitiga memiliki 3 sisi. Lalu gambar yang kedua yang di tengah, segi 4, segi banyak dengan 4 sisi. Yang mana aja Ustazah Mila? Yang ini pastinya nih. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ya. Tergantung sisinya. Dan yang sebelahnya lagi, yang terakhir. Segi 5. Segi banyak dengan 5 sisi. Sudah pasti kalau segi 5 itu memiliki 5 sisi ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Memiliki 5 sisi. Ustazah Mila kalau sisinya ada 6, ya sudah. Kalau misalkan seginya ada 6, disebutnya segi 6. Kalau seginya ada 2, tidak bisa, tidak ada segi 2. Untuk segi banyak ini paling sedikit itu memiliki 3 sisi, yaitu segi 3 ya. Kalau seginya ada 8, ya berarti kalau sisinya ada 8 berarti segi 8 dan sampai seterusnya ya. Paham anak soleh-solihah sampai sini? Paham. Baik. Ustazah Mila lanjutkan. Baik, Ustazah Mila lanjutkan ya. Nah, jadi untuk segi banyak ini terdapat ke dalam 2 kategori ya. Yang pertama ini ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Oh, berarti segi banyak itu ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan ya Ustazah? Betul. Yang pertama beraturan dan yang kedua tidak beraturan. Lalu bagaimana saja sih Ustazah yang beraturan dan tidak beraturan itu? Dan apa sih perbedaannya? Nah, silakan anak soleh-solihah perhatikan dengan baik. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Saya ulangi ya. Jadi yang beraturan itu, segi banyak beraturan itu yang seginya itu yang sisi-sisinya dan sudut-sudutnya sama besar. Ya. Sisinya sama panjang. Coba kita lihat di segitiga sama sisi ini. Tuh, dari sini ke sini dan garis yang bawah, lalu yang samping kanan itu sama panjangnya, ya. Kita sebutlah ini 4 cm. Di sebelah kiri 4 cm, yang bawahnya 4 cm, dan sisi sebelah kanan 4 cm. Jadi sama panjangnya ya. Dan sudutnya sama besar. Sudut itu yang mana Ustazah Mila? Ini sudut. Sudut itu pasti yang pojok-pojok ya. Nah ini nih. Lihat kursor Ustazah ya. Nah ini namanya sudut. Ini sudutnya sama besar. Nah ini sama sudutnya. Ini pun sama. Dan di atas pun sama sudutnya. Sama pun dengan persegi ya. Di sini persegi pun sama ya panjangnya. Lihat. Sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4 sama panjangnya. Dan sudut-sudutnya pun sama besar. Lihat sudut yang ada di sini. Lihat kursor Ustazah. Nah, sudutnya sama besar. Nah, ini sudut yang pertama, sudut kedua, sudut ketiga, dan sudut keempat. Sama besar ya. Pun sama dengan segi 6 beraturan. Nah, ini sama ya. Sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Ustazah Mila bagaimana untuk yang sisi-sisinya itu tidak sama panjangnya? Kalau yang di sebelah kiri misalkan untuk segitiga yang sebelah kiri panjangnya 4 cm, yang sebelah kanan panjangnya 6 cm. Apakah itu bisa disebut dengan segi banyak beraturan? Jawabannya
tidak. Ya, itu tidak disebut dengan segi banyak beraturan. Beraturan itu yang pokoknya sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar, ya. Oke, next. Nah, ini yang tadi Mila sebutkan segi banyak tidak beraturan. Kita lihat nih segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang. Ingat ya, tidak sama panjang. Kalau tidak beraturan berarti tidak sama panjangnya. Atau sudut-sudutnya tidak sama besar. Ini terbalik ya. Kalau yang tadi segi banyak beraturan, sisi-sisinya sama panjang, sudut-sudutnya sama besar. Tapi untuk segi banyak tidak beraturan, itu sisi-sisinya tidak sama panjangnya dan sudut-sudutnya tidak sama besarnya. Coba kita buktikan. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Sisi-sisinya tidak panjang. Sisinya tidak panjang. Kita lihat. Sisi yang di sebelah kiri. Nah, lihat. Dengan sisi yang ada di sebelah kanan. Tidak sama ya. Tidak sama. Lalu yang di bawahnya pun tidak sama. Ini namanya disebut dengan segitiga sembarang ya. Ini namanya segitiga tidak beraturan. Salah satu dari segi banyak tidak beraturan. Lalu untuk gambar yang kedua persegi. Nah, persegi pun sama. Panjangnya kita katakan 2 cm. Dan lebarnya kita katakan di sini 6 cm. Tidak sama ya panjangnya ya. Nah, untuk panjangnya dan lebarnya tidak sama. Pokoknya sisinya tidak sama ya. Wah. Lalu sudutnya tidak sama besar. Nah, kita lihat nih. Sudutnya tidak sama ya. Nah, sudutnya tidak sama. Lihat kursor ustazah ya. Ini tidak sama. Ini pun yang tadi segitiga sembarang tidak sama, lihat sudutnya. Yang ini seperti begini, yang ini lebar, sedikit melebar untuk segitiga sembarang ya. Dan untuk sudut yang sebelahnya itu seperti es krim ya, muncung. Jadi tidak sama besarnya. Pun sama dengan layang-layang nih. Layang-layang juga sama ya. Untuk sisinya tidak sama. Lihat, sisinya tidak sama dan sudut-sudutnya pun tidak sama. Ini seperti es krim, yang ini seperti kipas, yang ini kipas melengsong. Aduh, melengsong bahasa apa itu ya? Tidak beraturan. Ya, itu ya. Paham sampai sini anak soleh solihah? Paham, Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, perbedaan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Tadi sudah jelas ya perbedaannya, dilihat dari sisi-sisinya dan sudut-sudutnya pun itu sudah berbeda itu. Segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Ya, yang tadi Ustazah Mila jelaskan. Lalu untuk sisi untuk yang segi banyak tidak beraturan, ya pasti kebalikannya. Sisi yang tidak sama panjang dan sudut yang tidak sama besar. Gampang ya anak soleh-solihah ya membedakannya ya. Cukup gampang kan? Gampang saja. Alhamdulillah. Ada. Nah, di sini anak lihat siapa yang suka melihat sarang tawon. Pernah ya? Nah, biasanya sarang tawon menempel di mana? Betul.
Di pohon-pohon, betul. Saya pernah di kampung kita sama Oh, ada yang di kampung. Baik. kadang Nah, baik kita lanjut ya anak soleh solihah. Maaf tadi terputus. Nah, kita lanjut. Tadi kita sudah sampai dengan pembahasan sarang tawon. Tadi sudah banyak ya anak soleh solihah melihat sarang tawon. Ada yang di kayu, katanya Ustazah suka nempelnya. Betul. Nah, anak soleh solihah perlu ketahui sarang tawon itu disusun oleh bangun yang memiliki permukaan heksagonal. Apa sih heksagonal itu? Heksagonal merupakan segi banyak beraturan. Nah, coba di sini anak soleh solihah perhatikan. Nah, di sini nih. Di sini ada sisi-sisinya sama ya. Sama panjang sisinya. Sisinya sama panjang. Lalu, jika dilihat dari sudut-sudutnya itu yang ini nih, sudut-sudutnya, ini pasti sudah sama besar sudutnya. Nah, makanya sarang tawon ini disebut dengan heksagonal, segi banyak beraturan. Oke, anak solih solihah sampai sini sudah paham? Alhamdulillah, baik jika sudah paham. Mari anak solih solihah, kita buka ya, kita buka. Nah, Ustazah akan buka di laptop terlebih dahulu agar Ustazah bisa melihat anak solih solihah semuanya. Stop sharing. Ustazah Mila akan join lewat laptop terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu anak soleh solihah bisa disiapkan buku matematika halaman 104. Silakan dibuka buku matematikanya halaman 104. Sudah? Oke. Ustazah, nanti aku kirim foto ya Ustazah. Soalnya buku matematika aku hilang. Oh, buku matematikanya tidak ada. Yang buku matematikanya tidak ada seperti Kak Yuda, mungkin bisa di buku tulisnya, buku akademiknya ya. Halaman 104. Silakan bisa dibuka ya. Iya, terima kasih kembali. Nah, di halaman 104 di situ ada ayo berlatih, betul? Betul Ustazah. Betul ya. Nah, kita akan mengerjakan bersama-sama. Ustazah Mila akan berikan waktu anak solih solihah untuk halaman 104. Ini jawabannya sangat gampang ya, cukup diberitahu saja. Jika sisinya ada 3, maka ditulis segi 3. Jika sisinya ada 4, maka disebut segi 4. Mudah kan? Oke, sesuai dengan sisinya ya. Oke, Ustazah Mila beri waktu 5 menit dari sekarang. Silahkan. Kilas sudah Ustazah. Wah, sudah dikerjakan. Ustazah halaman berapa? Ya Halam- Ustazah. Halaman 104. Silakan 5 menit ya. Yang sudah boleh di kolom chat. Akilas sudah Ustazah. Nah.
Kita pakai headset dulu. Mana nih headset? Astagfirullahaladzim. Ustazah lewat. Oke, Ustazah Mila lewat laptop. Soalnya? Oh iya, soalnya ya. Oh, oke. Ustazah Mila foto. Dan halaman 104 ayo berlatih 4.1. Betul, 4.1. Ya, Ustazah Mila Ustazah akan share Kakak Yuda. Yang perhatikan bangun-bangun berikut. Silakan Kakak Yuda nanti bisa. Yang di 104. Nanti nggak Yud. Udah. Kakak Yuda. Silakan Kakak Yuda. Gampang itu tinggal dihitung aja segi berapa. Wow, responding.